Pokemon Horizon semakin mendekati akhir cerita. Dengan Liko dan kawan-kawan yang kini telah sampai ke Rakua, pertempuran besar semakin dekat dan akan mencapai klimaks. Sebuah alur cerita yang telah dibangun selama 3 tahun. Episode 133 seharusnya menjadi awal dari pertarungan akhir yang epik dan penuh ketegangan. Namun kenyataannya bagi kebanyakan orang, episode ini justru terasa mengecewakan. Alih-alih terasa menegangkan dan memuaskan, episode tersebut justru dipenuhi keputusan yang terasa aneh, momen yang tidak memuncak dengan baik, dan alur yang terasa datar. Bukannya membuat penonton terpukau, episode ini malah membuat banyak orang merasa kurang puas, bingung, bahkan sedikit kesal. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan. The Explorer memang sudah menunggu, bersiap dengan kedatangan Rising Voltaker. Tak lama kemudian, Rising Voltaker memang datang. Mereka langsung menyusun rencana dan bagi-bagi tugas. Di sini, momen kebersamaan itu terasa hangat, seperti satu keluarga besar sebelum mereka mulai misi yang berbahaya. Perlu diingat membutuhkan waktu yang sangat lama bagi Roy untuk mengumpulkan seluruh anggota Rising Voltaker yang sempat berpisah-pisah. Belum lagi mereka kini punya teman baru yang siap mengisi kekosongan tim. Apalagi Amesio yang dulunya mantan The Explorer juga berpihak kepada mereka untuk merebut kembali organisasi yang telah diwariskan oleh kakeknya. Namun Spinel ternyata sudah mengetahui semuanya. Dia mengamati situasi dengan sangat teliti, seolah-olah tidak ada yang bisa luput dari pengawasannya. Roy Uruto dan Frovria ditugaskan untuk mengalihkan perhatian dari langit-langit, sementara yang lainnya akan menyusup laut hutan dan bertemu dengan Amesio. Tapi di sini keanehan mulai terasa, seperti di bagian antara cewek dan cowok. Jadi nggak sebanding dong ya guys ya. Kelihatan tim Liko sangat rentan diserang oleh musuh. Untungnya Kapten Pikachu ikut bersama dengan kelompok tersebut, sehingga suasananya jadi aman lagi. Sementara itu, anggota Rising Voltaker lainnya ditinggal di dalam kapal. Hal ini terasa sangat disayangkan, karena di awal seri mereka lebih sering terlibat langsung dalam pertarungan. Terutama Landau yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi penentu dalam pertarungan. Singkat cerita, Roy dan yang lainnya langsung berhadapan dengan The Explorer, memancing mereka ke tempat lain. Sementara Liko dan kawan-kawan berjalan melalui hutan yang dirasa terlalu sepi, seolah-olah seperti tidak ada kehidupan sama sekali setelah kejadian setahun sebelumnya. Tidak ada satupun Pokemon yang terlihat, membuat suasana tersebut terasa semakin aneh. Tiba-tiba kelompok tersebut diserang. Liko dan lainnya dan neneknya langsung kabur duluan demi keselamatan Terapagos. Sementara Dot dan yang lainnya tetap bertahan untuk menghadapi ancaman itu. Setelah mereka berhasil mengalahkan beberapa Pokemon hantu, terungkap bahwa lawan mereka telah mengaktifkan Destiny Ball. Akibatnya Decidueye dan Jolteon langsung ikut-ikutan tumbang. Untungnya mereka tidak menggunakan Tera-Type Pokemon dalam situasi itu. Jika Tera-Type Pokemon mereka ikut tumbang karena efek tersebut, kemungkinan besar seluruh misi akan langsung gagal. Akhirnya terungkap bahwa Pokemon hantu itu dikendalikan oleh Indy dan Rubella. Namun kemunculan mereka justru menjadi titik di mana episode ini mulai terasa menurun. Kedua karakter ini terasa kurang menarik, karena mereka selalu kalah di setiap pertarungan sebelumnya. Mereka lebih terasa seperti kroco daripada karakter yang benar-benar penting. Setiap kali muncul, mereka selalu membawa trik baru atau strategi aneh. Awalnya itu memang terasa menarik, tapi setelah sering diulang-ulang, justru menjadi membosankan. Kehadiran mereka terasa seperti pengisi waktu, bukan sesuatu yang benaran penting untuk perkembangan cerita. Kalau Rising Voltaker selalu menghadapi mereka, tentunya akan menjadi membosankan. Terutama Nemo, yang dikenal sebagai salah satu trainer terkuat di Paldea. Secara logika, dia seharusnya bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Bahkan Botan saja sudah cukup untuk mengalahkan mereka berdua. Namun yang lebih mengecewakannya, pertarungan melawan Indy dan Rubella ini memakan hampir setengah durasi episode. Setelah menunggu selama 2 minggu, penonton justru mendapatkan pertarungan yang terasa berulang dan tidak terlalu menarik. Namun momen yang menariknya adalah saat Gholdengo mengorbankan dirinya untuk mematahkan efek Destiny Ball. Gholdengo menggunakan Magic Rain untuk mengalahkan Pokemon The Explorer. Meskipun sebagai gantinya dia juga ikut-ikutan tumbang. Ini juga merupakan salah satu bagian terbaik dalam episode 133. Gholdengo mengorbankan dirinya demi melindungi teman-temannya dan memastikan misi tetap berjalan dengan baik. Namun sayangnya, Indy dan Rubella malah mengeluarkan Pokemon lainnya. Yang lebih membingungkan, mereka justru mengeluarkan Tera-Type Pokemon.
Padahal dari awal sudah sepakat menjaga Pokemon-Pokemon tersebut agar jangan sampai kalah. Untungnya ada Hembar yang menyelamatkan mereka. Tapi hal ini justru mengurangi dampak dari pengorbanan Gholdengo sebelumnya. Setelah itu, fokus beralih ke pertarungan lain. Roy dan lainnya langsung mengaktifkan Mega Evolution. Tadi disangka-sangka ada Explorer juga menggunakan Mega Evolution. Padahal sebelumnya ditekankan bahwa Aquarium merusak ikatan antara trainer dan Pokemon. Hal ini terasa tidak konsisten dengan cerita yang sudah dibangun. Selain itu, rivalitas antara Dot dan Agathe yang sudah lama dibangun juga tidak diselesaikan di sini. Dot justru sibuk melawan Indy dan Rubella, bukan rival utamanya. Alasan utamanya karena Dot tidak punya Mega Evolution. Pertarungan Mega Evolution memang terlihat lebih keren, tapi terasa seperti mengutamakan visual dibandingkan pengembangan cerita. Bahkan Onix dan Sango bisa menggunakan Mega Evolution tanpa pernah diperlihatkan hubungan yang kuat dengan Pokemonnya sebelumnya. Meskipun begitu, ada beberapa momen yang menarik, terutama interaksi unik antara Sableye dan Glalie. Sableye mencoba menghentikan Glalie dengan cara yang tidak biasa, yaitu menyumpal mulutnya dengan permata. Momen ini terasa lucu dan memberikan sedikit warna di tengah pertarungan yang tegang. Pada akhirnya, pertarungan masih berlangsung saat Liko dan kelompoknya berhasil mencapai inti Aquarium. Secara keseluruhan ya guys ya, episode ini terasa mengecewakan. Banyak keputusan cerita yang terasa aneh, beberapa karakter yang tidak dimanfaatkan dengan baik, dan momen penting justru kehilangan dampaknya. Meskipun masih ada beberapa bagian yang menarik, episode ini tidak memberikan kesan yang kuat seperti yang diharapkan dari awal klimaks cerita besar ini. Namun masih ada harapan bahwa episode berikutnya akan memberikan sesuatu yang jauh lebih memuaskan dan mampu menutup cerita ini dengan baik. Roy, Uruto, dan Frofriet akhirnya terlibat dalam sebuah pertarungan besar melawan Agathe, Onix, dan Sango. Sebuah duel yang langsung terasa berbeda dari pertempuran sebelumnya. Sejak awal, ketegangan sudah begitu terasa karena The Explorer tidak hanya mengandalkan kekuatan biasa, tetapi juga memanfaatkan kekuatan Mega Evolution yang membuat Pokemon mereka menjadi jauh lebih cepat, kuat, dan sulit diprediksi. Setiap serangan yang dilepaskan terasa seperti bisa mengakhiri pertarungan kapan saja. Frofriet mencoba membaca pola serangan lawan dengan tenang. Sementara Roy masih penuh semangat terus mencari celah di tengah tekanan yang begitu besar. Uruto juga tidak tinggal diam. Dia berusaha menjaga keseimbangan tim agar tidak langsung terdesak. Namun kenyataannya, kekuatan The Explorer benar-benar membuat mereka kewalahan di awal pertarungan. Di tengah situasi yang hampir putus asa itu, Roy mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya terlewatkan. Dia menyadari bahwa di balik kekuatan besar Mega Evolution, ada momen kecil di mana pertahanan lawan sedikit terbuka. Momen itu memang sangat singkat, hampir tidak terlihat bahkan. Tapi cukup untuk dimanfaatkan jika timingnya tepat. Dari situlah Roy mulai menyusun strategi baru. Bukan lagi sekedar menyerang, tetapi menunggu saat yang tepat untuk membalikan keadaan. Di sisi lain, Liko bersama teman-temannya menjalani perjalanan yang tak kalah menegangkan. Mereka akhirnya bertemu dengan Namesio, sosok yang selama ini menjadi bagian penting dari konflik yang mereka hadapi. Pertemuan itu tidak hanya penuh ketegangan, tetapi juga membuka banyak pertanyaan tentang tujuan sebenarnya dari semua yang terjadi. Meskipun begitu, mereka tidak punya banyak waktu untuk berdebat. Tujuan utama mereka ada di depan mata, yaitu mencapai bagian inti dari Aquarium. Tempat itu terasa berbeda, lebih sunyi namun juga lebih menakutkan, seolah menyimpan sesuatu yang sangat berbahaya. Dan benar saja, ketika mereka akhirnya sampai di pusatnya, mereka menemukan sebuah senjata besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Senjata itu adalah Ultimate Weapon yang diciptakan oleh Spinel. Ukurannya sangat besar, dengan energi yang terasa tidak stabil namun luar biasa kuatnya. Dari tampilannya saja sudah jelas bahwa senjata ini bukan untuk sekedar bertarung biasa, melainkan sesuatu yang bisa mengubah jalannya pertempuran secara drastis, bahkan mungkin menghancurkan segalanya jika digunakan tanpa kendali. Melihat itu, Liko dan lainnya langsung menyadari bahwa situasi sudah jauh lebih serius dari yang mereka bayangkan. Jika senjata tersebut diaktifkan, maka bukan hanya mereka yang akan terancam, tetapi juga seluruh dunia di sekitar mereka. Tegangan pun semakin meningkat, karena sekarang mereka harus menemukan cara untuk menghentikan Spinel sebelum semuanya terlambat. Sementara di sisi lain, Roy dan timnya masih berjuang keras di medan pertempuran. Pertempuran terakhir yang sudah lama dinantikan akhirnya dimulai ya guys ya.
Ketika Racing Voltaker memutuskan untuk berpisah di sebuah puncak gunung demi menjalankan rencana mereka dengan lebih efektif. Dari sana, mereka bergerak maju menuju inti misterius yang dikenal sebagai Aquarium Core. Sebuah tempat yang sejak awal sudah diselimuti banyak rahasia dan bahaya yang belum sepenuhnya terungkap. Setiap detik terasa penuh tekanan, dengan berbagai mega evolution yang terjadi di medan pertempuran, memperlihatkan perubahan kekuatan Pokemon yang begitu drastis, menciptakan bentrokan yang begitu dahsyat hingga terasa seperti bisa menghancurkan segalanya di sekitar mereka. Namun yang membuat pertarungan ini semakin menarik adalah bagaimana kerja sama tim benar-benar diuji. Para anggota Racing Voltaker tidak hanya mengandalkan kekuatan individu, tetapi juga strategi dan koordinasi yang matang. Mereka saling melindungi, saling buka jalan, dan bersama-sama menerobos berbagai penghalang kuat yang mencoba menghentikan langkah mereka menuju inti Aquarium. Di tengah kekacauan tersebut, kemunculan kembali Amesio menjadi salah satu momen yang paling mengejutkan. Dia kembali dengan cara yang sangat dramatis, membawa kekuatan baru yang langsung mengubah jalannya pertempuran. Pokemon yang dia kendalikan bukanlah sembarangan Pokemon, yaitu Sinisgarde 100%. Sebuah bentuk yang dikenal memiliki kekuatan yang luar biasa. Cuplikan tersebut juga perlahan bangun ketegangan menuju kebangkitan inti kehancuran. Sebuah kekuatan yang nampaknya menjadi pusat dari semua konflik ini. Inti Aquarium yang selama ini tersembunyi kini mulai menunjukkan tanda-tanda aktif, seolah siap melepaskan sesuatu yang bisa membawa kehancuran yang besar. Energi itu bukan energi yang bisa dikendalikan dengan mudah. Dia terasa liar, kacau, dan penuh dorongan destruktif. Gelombangnya menyapu hutan, kota, lautan, bahkan hingga pegunungan, menjangkau setiap tempat di mana Pokemon berada. Dan dampaknya langsung terasa. Satu persatu Pokemon mulai kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Mata mereka berubah tajam, dan gerakan mereka menjadi tidak teratur, dan insting mereka dipenuhi dengan amarah yang tidak wajar. Pokemon yang sebelumnya jinak tiba-tiba berubah menjadi agresif, menyerang siapa saja di sekitar mereka tanpa membedakan kawan maupun lawan. Di berbagai tempat, kekacauan mulai terjadi. Semuanya berusaha menenangkan partner mereka, namun usaha itu seringkali gagal. Ikatan yang selama ini terjalin seolah terputus oleh pengaruh energi dari inti Aquarium. Bahkan Pokemon yang memiliki hubungan sangat kuat dengan trainernya pun mulai goyah, seakan-akan kehilangan kesadaran mereka sendiri. Liko dan yang lainnya langsung menyadari betapa berbahayanya situasi ini. Jika energi tersebut terus menyebar tanpa dihentikan, maka seluruh dunia akan jatuh dalam kekacauan total. Bukan hanya pertempuran antara tim yang menjadi masalah sekarang, tetapi ancaman global yang bisa menghancurkan keseimbangan antara manusia dan Pokemon.